semangat ya. Tadi udah makan, udah apa lagi? Udah main tadi, udah main-main juga sebelum pembelajaran ini. Jadi harus lebih fokus walaupun di jam terakhir. Oke, supaya lebih barokahnya pembelajaran kali ini lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita belajarkan itu tidak hanya kita tahu, tapi kita juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kunci dari pendidikan adalah perubahan. Kalau kita tahu tapi kita gak berubah, berarti itu apa? Gagal. Oke, silahkan Akam. Pimpin doa coba Akam. Ya, berdoa mulai. Hari ini ada semua ya. Oke, selanjutnya untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air seperti biasa. Oke, silahkan Izam sekarang yang memimpin untuk menyanyikan salah satu lagu wajib. Bapak harap semuanya masih semangat dalam bernyanyi. Oke, Izam silahkan dimulai. Terasa ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masih pembelajaran IPA. Tadi pagi semua udah belajar IPA tentang kalor atau panas. Coba apa tadi Julian, pembelajaran pertama di jam pertama itu tentang apa? Tentang perbedaan suhu dan kapan. Oke, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya ya, kalau saya dalam belajar itu harus berjenjang. Satu-satu yang ditahu baru kita belajar gitu. Jadi nggak langsung lengkap pakai kaki yang lebar, tapi harus belajar sedikit. Contoh pembelajaran pertama itu dibawakan oleh Pak Guru Irfan. Pak Irfan jelasin tentang apa itu energi panas, bagaimana cara membuatnya, ataupun bagaimana contoh sederhananya, kemudian juga sumbernya apa saja. Terus tadi Ibu Novita menjelaskan bagaimana perbedaan suhu sama kalor. Juga menjelaskan apa namanya cara mengukurnya itu gimana. Nah, pada pembelajaran Bapak kali ini bagaimana sih dalam kehidupan sehari-hari dan tentang kalor itu? Kita hanya belajar di kelas kalor panas. Nah, dalam sehari-hari itu kalor itu kayak gimana gitu. Nah, pada kesempatan itu kita akan belajar tentang itu. Oke, sebelumnya kalau dalam berperang kan semua butuh senjata ya. Berarti kalau belajar tuh kita juga butuh senjata. Senjata apa senjata kita? Pulpen, buku. Terus kenapa belum ada yang keluarin? Udah. Coba semuanya dikeluarin bukunya. Buku temanya dikeluarkan semua. Semuanya ada buku temanya? Ya, semua angkat letakkan bukunya. Kalau Bapak bilang pasukan siap, langsung berdiri semuanya ya. Pasukan siap. Baik. Selanjutnya Bapak peragakan dulu ya. Pasukan angkat senjata. Semuanya begini angkat bukunya. Ya, bisa. Kalau Bapak bilang siap gitu. Bisa? Kalau Bapak bilang siap dinaikkan ya. Bisa? Bisa. Oke. Pasukan angkat senjata. Siapkan. Buka halaman 51. Letakkan. Pasukan duduk. Nah, sudah ya. Memanaskan gula. Praktik memanaskan gula. Oke, sekarang coba buka halaman 51 ini. 48, maksudnya 48. Sekarang coba ini baca paragraf pertama. Coba dibaca. Di sana ada cerita dari Siti. Mana bukunya? Oh iya, coba baca besar-besar.
Coba. Hari masih pagi. Ini loh. Yang 48. Nih, hari masih pagi. Coba. Ayo, Evan. Coba dibaca ceritanya di sana, semuanya juga membaca ya. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Oke, baiklah. Evan. Jadi di gambar ini terlihat bahwasanya panci A itu lebih besar daripada panci B. Jadi kalau dari sini saja kira-kira panci mana yang lebih cepat mendidih? Panci B. Kenapa coba? Karena airnya lebih sedikit. Karena airnya lebih sedikit, maka kalor yang dibutuhkan itu sedikit juga. Kenapa? Coba Arif jelaskan. Kenapa panci A itu lama dia mendidihnya? Karena airnya lebih banyak, terus kenapa? Kalau lebih banyak airnya itu kenapa? Kan lebih banyak buat minum. Karena kalor yang dibutuhkan lebih banyak. Oke, sekarang semuanya coba lihat itu pada bagian ayo mengamati. Semuanya keluarkan buku tulisnya masing-masing. Kemudian dijawab. Soalnya nggak perlu ditulis, langsung jawabannya. Ayo coba buka ayo mengamatinya halaman 49. Di sana ada. Ayo semuanya, selain mendengarkan. Wasit, kenapa bengong? Ayo jawab. Gak perlu tulis soalnya, cukup tulis halamannya. Misalnya gini, halaman 49, ayo mengamati. Tulis bukunya. Langsung tulis jawabannya. Karena kan bukunya dibawa di rumah. Jadi gak perlu tulis soalnya, cukup tulis halamannya saja. Ayo. Gimana? Ya, langsung tulis jawabannya. Bagaimana kelihatan? Iya, panci A lebih besar daripada panci itu. Ayo semuanya, kalau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan. Ayo. Jika kedua panci berisi air dididihkan, panci mananya ada yang ditambah yang besar? Kata juga. Untuk nomor 3 diperhatikan ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Panci mana? Coba nih, Bapak bacakan soal nomor 3. Oh iya, jika kedua panci itu lebih lama. Panci A, Bapak boleh tulis anunya, apa namanya, alasannya atau penyebabnya. Ya. Jadi, tunggu dulu. Bukan, nomor 3 itu panci A aja, pilih aja nomor 4 baru alasannya. Oke, Bapak coba bacakan ya. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Kira-kira gini loh maksudnya. Apakah ada hubungan antara jumlah kalor ataupun
airnya itu dengan jumlah airnya itu. Jumlah air di dalam wadah apakah memiliki hubungan dengan kalornya? Bisa dipahami? Gimana ya? Waktu yang dibutuhkan akan semakin lama, maka itulah hubungannya. Jadinya banyaknya air itu bergantung titik-titik air, waktu mendidih air itu berpengaruh pada jumlah air. Jawabannya nomor 5 begini, jumlah air itu berpengaruh terhadap waktu mendidih dari air tersebut. Jumlah air berpengaruh terhadap waktu mendidih air tersebut. Itu polanya dari ya. Pokoknya tulis ya, supaya besok ada dibaca lagi di rumah. Sampai nomor 5 ya. Soalnya yang belum nih, waduh sudah. Sudah. Oke. Sudah semuanya? Oke, kita jargon fokus dulu ya. Semuanya ikuti nih. Semuanya lihat ke depan. Kalau Bapak bilang pasukan fokus, siap. Bisa? Bisa? Fokus, siap. Oke? 1, 2, 3. Pasukan fokus. Ulang, tadi juga begini matanya juga. Ulang, pasukan fokus. Oke, jadi kesimpulannya dari Apa namanya cerita Siti itu? Bahwasanya mendidihnya air itu karena dia mencapai suhu 100 Celcius. Jadi semakin sedikit air, maka dia akan semakin cepat mendidih. Jadi kalori itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada benda yang melepaskan kalor, ada benda yang memerlukan kalor. Contohnya benda yang dalam pembuatannya melepaskan kalor apa coba? Contohnya itu seperti membuat es batu. Itu melepaskan kalor karena dia supaya mencapai beku dia harus melepaskan kalor. Kemudian apa lagi ayo? Yang membutuhkan panas. Kalau yang membutuhkan panas apa saja? Besi. Apa itu besi? Besi diapakan? Yang dalam pembuatannya itu membutuhkan panas. Ini kan contohnya tadi itu apa? Iya, memasak garam, ya itu juga melepaskan dan ada banyak ya. Nah, dalam reaksinya itu kalor ini menyebabkan terjadinya penyusutan dan pemuaian namanya. Oke, perbedaan suhu ini mengakibatkan terjadinya pemuaian dan penyusutan. Ada yang tahu pemuaian itu apa, penyusutan itu apa? Apa? Coba Julian, bisa? Pemuaian itu perubahan bertambah panas, bertambah panjang, bertambah besar, ataupun bertambah volumenya karena panas. Jadi setelah itu benda itu kena panas, dia ngembang. Apa itu coba contohnya? Roti bisa. Kemudian apa? Jadi setelah dia kena panas tuh, dia ngembang. Apa coba? Hah? Nasi. Oh iya, nasi ya, dari beras jadi nasi. Kemudian apa lagi? Hah? Mie. Dari keras jadi lemah. Jadi lembek. Kemudian kalau pembuaian itu kan tadi apa? Pertama besar. Kalau penyusutan itu apa jadinya? Bertambah kecil karena berkurangnya kalor. Karena dia dingin. Apa coba yang Yang dingin pada saat Yang pada saat dingin dia mengecil. Apa coba? Es batu. Apa? Yang lain coba? Yang mendingin pas kecil dia nyusut.
Apa? Contohnya itu kabel. Kalau kabel itu dia menyusut pada saat malam hari, pada saat dia dingin. Contohnya juga tuh apa ya pas kita berenang? Apa coba yang menyusut pas berenang? Ada yang pernah perhatikan tangannya? Pada saat sudah lama di air? Itu kenapa coba itu? Menyusut. Karena apa? Karena kita kedinginan. Pas nyampe rumah dikira udah kayak tangan orang tua. Karena mandinya 3 jam di kolam renang. Gitu ya. Oke. Sekarang Bapak bagi jadi 4 kelompok untuk jawab untuk menguji pemahamannya tentang sejauh ini. Oke, kelompok pertama diskusikan bersama temannya. Kelompok ketiga diskusikan ya. Jawab di Kagak le, suwi lu menit. Milin doang lo Alfa. nomor 1. Ya, 1 aja. Ini es batu untuk contohnya. Apa kira-kira yang terjadi ketika es batu ada? Astaga. Nah, silakan ditulis sekarang. Nomor 2 tuh apa dia? OKB. Pasukan siap. Oke, kita lanjut. Ada yang nggak fokus ini. Kita lanjutkan tentang pemuaian dan penyusutan. Karena perubahan suhu itu menyebabkan terjadinya bertambah dan berkurangnya panjang atau suatu benda, maka dalam kehidupan sehari-hari itu manusia melakukan penyesuaian atau adaptasi. Contoh yang pertama, pemasangan kaca jendela. Nah, kenapa dengan pemasangan kaca jendela coba? Pada saat pemasangan kaca jendela itu Ozil, kacanya itu dibuat lebih longgar. Kenapa? Kenapa dia dibuat lebih longgar, dipasang lebih longgar? Makanya dia ada bunyi-bunyi keretak-keretak gini. Kenapa coba? Karena kaca itu agar tidak pecah, betul. Kenapa dia bisa pecah, Julian, coba? Karena kaca itu memuat karena terkena cahaya matahari.
Cahaya matahari adalah kalor atau panas. Jadi ketika dia panas, kaca ini bertambah lebar. Tapi kalian nggak nyadar. Jadi harus dibikin longgar supaya pada saat melebar itu dia nggak sampai pecah. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Jadi dia dibuat longgar agar ada ruang pada saat pemuaian. Oke, contoh kedua nih, gimana sih manusia itu mengakalinya? Nah, yang kedua, pada saat ban sepeda motor. Nah, ban sepeda motor itu diisi itu tidak full, tapi harus ada sedikit dikurangi. Itu karena udara itu juga memuai. Nah, kenapa? Kenapa dengan kabel dan kabel listrik? Kalau kita perhatikan, ini anggap tiang listrik ya. Kabel dan tiang listrik itu dibuat agak sedikit renggang. Jadi kabel itu dibuat renggang kenapa? Tidak bersentuhan, masa? Ini berkaitan sama pemuaian dan penyusutan. Kan kabel listrik itu terkena matahari enggak? Arif? Kabel listrik itu terkena matahari atau enggak? Terkena. Karena terkena matahari jadi dia dipasang enggak? Kenapa? Agar tidak mudah konslet. Kurang tepat. Tidak salah ya, tapi kurang tepat. Jadi kabel listrik itu, supaya kalian tahu nih, kabelnya longgar kan, nggak lepas gitu. Coba dilihat tuh, kabelnya agak longgar, nggak dia ngepas gitu. Nah, karena pada saat cuaca panas kayak gini, kabel itu memanjang atau memuai dia, tambah panjang. Jadi dia dibikin longgar. Nah, pada saat dingin atau malam hari dia air panas, gelasnya pecah. Tapi pada saat itu air es dia nggak kenapa. Kenapa coba? Julian kenapa? Kenapa kalau air panas dia pecah? Kalau air dingin dia nggak kenapa-napa? Kenapa coba? Panas. Itu menyebabkan apa materi kita? Pemuaian. Karena air panas itu menyebabkan gelas memuai. Apa memuai dari? Tambahnya panjang atau volume suatu benda akibat Panas. Mawadah, kalau gitu penyusutan itu apa? Menyusut karena melepaskan Bisa dipahami Iza? Coba Iza ulangi coba penyusutan sama pemuaian apa? Pemuaian itu apa? Bertambahnya panjang atau volume suatu benda karena panas. Tapi penyusutan berkurangnya panjang atau volume suatu benda karena melepaskan kalor. Bisa dipahami ya? Jadi gelas itu pecah karena dia bertambah panas dan bertambah berkembang. Oke, contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya yaitu pemuaian pada rel kereta api. Di sini ada yang pernah naik kereta api? Gak ada di Lombok ya? Cuma ada kereta kecil, odong-odong. Cuma ada kereta kecil, odong-odong. Di sini bisa dilihat ya. Iya. Contoh termometer.
Oke. Penggunaan termometer. Jadi fenomena yang kita pelajari tadi pagi itu salah satu bentuk termometer yang sederhana. Kenapa? Hah? Kenapa? Dia nggak lihat Pak, karena Bapak berdiri di sana. Kirain ada apa? Oh, ketiak saja. Oke, kita fokus dulu. Ada yang cepat sekali bacanya ya. Sudah langsung dibaca. Jadi ada kan kita kan sudah praktik tadi pagi kan, bagaimana cara kerja termometer tapi secara sederhana. Itu kan salah satu bentuk pemuaian juga. Pemuaian menyebabkan airnya naik. Untuk supaya air itu naik harus ada ruang. Nah, ini dia ruangnya. Ruang ini diberikan karena yang buat termometer tuh tahu. Ini tuh dong. Harus semangat kan, kita tadi udah apa ya? Udah cara tentara nggak boleh lemas. Harus tetap tegap gitu. Oke, Bapak bagikan soal ya supaya Mengetahui siapa yang mendengarkan, siapa yang berbicara, siapa yang diam tapi paham. Daripada itu tapi tidak paham. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Soalnya hanya 5, jadi cepat. Buat satu. Nih. pertanyaan pertama nih. Ozin fokus. Pertanyaan pertama, terdapat 4 wadah berisi air. Wadah pertama 7 gelas, wadah kedua 8 gelas, wadah ketiga 12, dan wadah keempat 17. Pertanyaannya 17? Iya. Wadah manakah yang mendidihkan air lebih dulu jika dipanaskan dengan api yang sama? Yang mana coba? Wadah pertama. Pertanyaan kedua. Ini yang jawabannya ada 2 ya. Bisa dijawab salah satu. Manakah kegiatan di bawah ini yang membutuhkan kalor atau panas? Apa coba? Mengeringkan pakaian dan setrika baju. Panas. Nomor 3. Jawabannya itu B dan C. Nomor 3 B dan C. Belum nomor 2 itu. Belum nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 2 yang jawabannya B dan C. Kenapa pada nomor 3? Nomor 3 nih. Perubahan suatu benda yang bertambah panjang, lebar, luas, dan volume akibat dari panas disebut Pemuaian. pemuaian. Apa? B. B ya, pemuaian. Apa sih? Pemuaian B. Nomor 4, nomor 3 bagus ya, B bagus. B bagus. Nomor 4, di bawah ini merupakan benda yang tidak menyusut karena dingin adalah Kabel. masa. Ya, kabel. Ketahuan siapa yang salah ini. Dan nomor 5, apa nama alat untuk mengukur suhu? Termometer. Siapa yang dapat 60? Siapa yang dapat 60? 80? Siapa yang dapat 80?
Yang salah satu. Salah satu 80. 100. Angkat tangan. Enggak, Dia enggak. berapa? 80. 80. Oke, silakan semuanya mengumpulkan ke depan. Oke, hati-hati. Yang dulu apa? Siap. Oke, baiklah. Pada pembelajaran hari ini, jadi kita belajar tentang apa? Ada dua utama yang kita belajar hari ini, yaitu pemuaian dan penyusutan. Ada konsep besarnya. Pemuaian itu bertambah, penyusutan itu berkurang. Sekarang Bapak tes. Bapak jawab, harus cepat dijawab ya. Kalau Bapak tanya pemuaian bertambah, kalau Bapak tanya penyusutan berkurang, gitu bilang ya. Mulai dari ini penyusutan. Penyusutan. Selanjutnya pemuaian. Pemuaian. Penyusutan. Penyusutan. Pemuaian. Nah. Penyusutan. Pemuaian. 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 Bertambah. Penyusutan. Penyusutan. Ini ada yang nggak fokus ya. Kalau Bapak bilang pemuaian itu bertambah. Penyusutan itu berkurang. Apanya yang berkurang dulu? Panjangnya, lebarnya, volumenya, dan lain-lain. Sudah bisa dipahami? Keberapaan? Pemuaian? Penyusutan? Penyusutan? Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena kita sudah di akhir pembelajaran. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang kita belajarkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi juga menjadi ilmu untuk kita. Oke, supaya lebih barokahnya lagi, di awal kita sudah berdoa, di akhir juga kita berdoa. Tidak apa-apa kita sering berdoa, karena kita tidak tahu doa mana yang menembuslah. Oke, Izam, silakan memimpin berdoa teman-temannya, pasukan. Bersiap. Siap berdoa mulai.